Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas pada materi kimia fisika 1, bahasan yang akan kita diskusikan bersama mengenai menghitung perubahan pada internal energi atau energi dalam. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam energi dalam ini kita akan mempelajari beberapa hal terkait perubahan panas yang terjadi, perubahan kerja yang terjadi. Kita ingatkan kembali bahwasanya dalam sebuah sistem, dalam sebuah sistem kita akan mempunyai energi dalam. Oke, kita lambangkan dengan U. Nah, biasanya kita akan ada dua parameter yang akan terjadi di sini. Yang pertama adalah kerja. Oke. Yang kedua adalah panas. Oke. Nah, dalam dua hal inilah kita nantinya akan membahasnya bagaimana metode dari transfer energi. Oke, transfer energi. Nah, di sini kita akan ada hubungannya karena di sini dalam sebuah sistem, maka pasti akan ada hubungannya dengan lingkungan. Oke, lingkungan. Secara umum kita melambangkan metode transfer energi ini dalam sistem energi dalam. Jadi dalam sistem energi dalam atau energi internal, misalnya kita punya bersamaan ya. Misalnya kita mempunyai integral terhadap du, yang mananya kita ada u awal atau u mula-mula atau u akhir atau u final. Oke, akhir. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwasannya ini akan ada hubungannya dengan perubahan kerja yang terjadi, oke, tambah perubahan panas yang terjadi, oke, yang mana kedua persamaan ini kita integralkan antara yang kiri dan yang kanan, oke. Nah, dalam matematika kita mengenal ini dengan yang namanya integral eksak, oke, eksak. Yang kedua integral non eksak, oke, non eksak. Oke, kalau kita jabarkan lagi secara umum, karena ini ada hubungannya dengan awal dan keadaan akhir, maka U, oke, U akhir dikurangi U awal, oke, sama dengan W plus Q. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya delta U atau perubahan yang terjadi itu sama dengan W plus Q. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengenal kerja dari sebuah sistem. Oke, jadi kerja dari sebuah sistem kita akan ada hubungannya dari tekanan. Jadi ada hubungannya dengan P, ada hubungannya dari P dan V atau volume, ya. Jadi secara umum hubungan antara tekanan dan volume untuk kerja itu merupakan kerja yang terdapat pada sebuah sistem gas, oke, yang mengalami pengembangan atau kita menyebutnya dengan ekspansi gitu ya, atau expanding, atau penurunan atau penyusutan, oke, terhadap tekanan luar. Jadi misalnya saya punya sebuah tabung di sini ya. Jadi saya punya sebuah tabung di sini, oke. Ini tabung di sini. Di sini saya mempunyai VI atau V mula-mula. Nah, di sini ketika VI ini dikenai dengan tekanan, jadi akan ada tekanan eksternal gitu ya, atau P luar atau eksternal. Oke. Maka pasti nanti akan berubah. Yang berubah apa ya? Oke. Yang berubah di sini adalah volumenya. Oke. Volumenya. Oke, jadi ini akan berubah ya. Jadi ketika sebuah tabung kita kenakan sebuah tekanan dari luar, maka dia akan mengalami perubahan. Jadi perubahan yang terjadi di sini adalah misalnya seperti ini. Oke, jadi dia mengalami kompresi di sini. Jadi akhirnya nantinya dia akan berkurang. Oke, P eksternal atau P luar gitu ya. Jadi volumenya akan berkurang yang tadinya katakanlah tingginya.
Oke, tingginya di sini adalah katakan 10 gitu ya. Dia akan berkurang menjadi 5. Oke. Nah, ini adalah volume akhir atau volume finalnya gitu ya. Nah, di sini akan ada perubahan kerja yang terjadi. Jadi akan ada pengaruhnya antara perubahan baik itu secara tekanan, oke, maupun secara perubahan volume. Oke. Selanjutnya di sini apa bedanya kerja di sini? Oke. Dari tekanan dan volume. Oke. Nah, di sini dalam hal kerja kita mengenal sistem yang namanya sistem adalah reversible. Oke. Atau tekanan atau suatu hal yang dapat kembali, dia reversible. Reversible. Jadi dia dapat kembali, dapat kembali. Yang kedua, dalam sistem kerja kita mengenai irreversible atau tidak dapat kembali. Tidak dapat kembali. Nah, hubungan antara tekanan dan volume dalam sistem reversible maupun irreversible, kalau kita melambangkan yang namanya kerja reversible adalah kerja maksimal yang dilakukan oleh gas selama ekspansi. Oke, misalnya kita punya sebuah grafik ya, grafik antara X versus Y di sini. Jadi X ini adalah volume, oke, volume, dan P adalah tekanan. Oke, tekanan. Misalnya saya punya sebuah kerja, ya. Jadi kerja yang tadinya, oke, kita V awal, V mula-mula. Ketika saya berikan tekanan eksternal, oke, eksternal, maka dia ketika dia menjadi V2 di sini, VF, V final, ya, maka dia akan turun, gitu ya, misalnya di sini turun, gitu ya. Jadi turun volumenya. Dan di sini akan ada pengaruhnya juga selain turun volumenya, kadangkala kita akan melihat apa yang turun. Yang turun yang kedua adalah suhu T atau suhu. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan ada pengaruhnya bagaimana nantinya proses ini bisa kembali lagi kepada base semula, pada kerja semula ketika tekanan eksternal tadi ditarik kembali. Oke, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai energi dalamnya adalah, jadi kita tadi mendefinisikan DW, DW, jadi perubahan kerja. Nah, karena ada pengaruh eksternal, maka nilainya sama dengan minus. Jadi karena dia menyusut ya, P eksternal, oke, diberikan dengan perubahan volume yang terjadi. Oke, karena di sini adalah sistemnya sistem gas, maka kita tuliskan saja P gas, oke, dan DV. Sehingga kalau kita kembalikan dalam bentuk gas ideal, maka kita mendapatkan nilai P gas sama dengan P gas, oke, tekanan gas sama dengan nRT, oke, per volume. Oke. Nah, di sini kita akan menjabarkan, oke, bahwasanya dalam suatu keadaan kerja yang dipengaruhi oleh tekanan dan volume, kita akan melihat kerja yang dapat kembali atau reversible. Jadi kita di sini mendapatkan integral, oke, dw sama dengan, oke, sorry ini minus ya, minus, oke, perubahan awal, oke, dan perubahan akhir dari nRT per V dV. Oke, di sini kita mendapatkan nilai W, karena dia sudah mengalami perubahan ya. W untuk kerja sama dengan minus nRT integral V awal V akhir, oke, terhadap dV per V. Sehingga kita mendapatkan nilai W reversible sama dengan minus nRT, oke, ln V akhir dibagi dengan ln
V awal. Sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwasanya, oke, untuk gas ideal sendiri, gas ideal biasanya ini terjadi pada proses isotermal atau dia mempertahankan suhu yang reversible. Oke. Misalnya untuk konsepnya kita coba pelajari latihan soal di sini ya. Jadi soal nomor 1 bahwasanya ketika ada sebuah gas apa saja, hidrogen, nitrogen, atau argon, mengalami ekspansi, ekspansi, sehingga dari volume 250 ml menjadi 750 ml. Dia naik ya, naik ekspansi. Sangat pelan pada suhu 25 derajat Celcius. Jika pada sebuah chamber atau sebuah tempat gitu ya, terdapat 1 mol gas. Itulah kerja yang dilakukan oleh gas secara ideal. Nah di sini karena ada eksternal, adanya ekspansi, maka dia volumenya berubah. Jadi volume awal atau volume akhir berubah. Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka teman-teman bisa mendefinisikan di awal tadi ya, di dW itu sama dengan minus P eksternal, dV. Sehingga tadi mendapatkan nilai W sama dengan minus nRT, ln V akhir kurangi V awal. Langsung kita kerjakan ya. Jadi sudah kita ketahui semuanya bahwasanya W itu sama dengan N, jadi minus 1 mol dikalikan dengan nilai R 8,314 Joule per Kelvin mol, dikalikan dengan 25 Celsius menjadi Kelvin sama dengan 298 Kelvin. 298 Kelvin, dikalikan ln V akhir 750 ml dibagi dengan 250 ml. Maka di sini kita mendapatkan W, pasti dia irreversible. W reversible sama dengan, kita jumlahkan, kita kalikan menjadi nilainya minus 2720 Joule. Nah ini berkaitan antara hubungan yang terjadi dalam sebuah kerja ya, baik itu sistem reversible ataupun irreversible. Nanti untuk sistem yang irreversible nanti kita bahas pada pembahasan isothermal. Kita beralih kepada panas. Jadi panas yang terjadi, jadi tadi kita membahas bahwasanya energi dalam atau internal energy itu dipengaruhi 2 hal. Yang pertama kerja, yang kedua panas. Nah, berkaitan dengan panas di sini itu merupakan perhitungan dari transfer energi. Kita tadi mengetahui bahwasanya itu metode ya yang ditentukan melalui perubahan temperatur atau suhu dari sebuah objek. Misalnya saya punya sebuah sistem, Saya punya sebuah sistem, sistem. Nah, dalam sistem tersebut, pasti tadi akan hubungannya dengan apa? Dengan lingkungan. Lingkungan. Nah, dari sebuah lingkungan, pasti sistem itu akan mentransfer ke lingkungan atau dia mendapatkan panas dari lingkungan. Lingkungan. Sehingga di sini kalau dia mendapatkan panas dari lingkungan, maka dia Q-nya sama dengan plus, nilainya plus. Dan maka sehingga di sini T pasti akan suhunya akan turun. Karena suhu berhubungan dengan panas. Ketika sistem memberikan ke lingkungan, maka nilai Q-nya minus dan suhunya akan menjadi naik. Akan menjadi naik. Turun. Selanjutnya adalah ini naik.
Nah, ini adalah konsep dari panas dalam internal energi atau energi dalam. Nah, secara spesifik ada beberapa faktor yang akan menentukan jumlah dari transfer panas, baik itu nilainya positif ataupun nilainya negatif. Yang pertama, pastinya terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu yang terjadi, jadi perubahan T, delta T. Oke, yang kedua adalah jumlah dari substansi, misalnya jumlah dari molnya, jumlah dari molarnya, itu mempunyai pengaruhnya. Oke, yang ketiga, oke, sifat alami dari substansi. Misalnya kita dalam sebuah gas, itu kan mempunyai sifat yang berbeda-beda gitu ya. Katakanlah hidrogen, dia kan atomnya satu, oke, atau misalnya dibandingkan dengan nitrogen, dia kan 14, oke. Dia kan mempunyai nilai yang berbeda-beda gitu ya. Nanti akan ada pengaruhnya dalam hal molar atau sifat alami dari suatu substance. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwasanya nilai dari panas secara umum itu kita mendapatkan nilai dg, dg sama dengan NCDT. Nah, maksudnya apa? C di sini maksudnya adalah tetapan, oke? Tetapan. Nah, dalam hal panas, karena ada hubungan dengan kerja, maka kita melihatnya dalam dua hal. Pertama adalah dalam hal volume, oke, volume. Maka yang kedua adalah P, tekanan, P, tekanan. Nah, dalam volume kita menuliskan menjadi CV, dan yang dalam, karena dia tetapan ya, dalam tekanan CP di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan dari sebuah panas. Nah, panas ini akan mempunyai nilai kapasitas. Nah, nilai kapasitas inilah nantinya yang akan mempunyai pengaruhnya dalam jumlah spesifik yang akan kita dapatkan. Nah, kapasitas panas tadi, CV dan CP, oke, itu merupakan jumlah dari panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari sejumlah substansi sebanyak 1 Kelvin atau 1 Celsius. Ini tergantung ya. Nah, kalau kita menyebutkan panas spesifik, misalnya 1 gram dari substansi kita, kalau hubungannya dengan berat ya, dengan gram. Nah, kalau panas molar, molar ya, misalnya 1 mol dari substansi, maka joule per mol Kelvin. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai gitu ya. Misalnya yang kalau nilai yang untuk yang panas spesifik untuk yang berat atau gram, maka di sini nilainya dg sama dengan NCDT. Oke, jadi dia di sini adalah bentuknya molar. Sorry, bentuknya adalah mol. Oke. Yang kedua, di sini nanti teman-teman untuk dg, maka nilainya adalah M, atau nanti bisa dengan molaritas ya. Jadi ini molaritas ya, M, oke. Nilainya sama dengan CDT. Nah, ini pengaruhnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat perubahan yang terjadi dalam sebuah energi. Ya, jadi perubahan pada energi dalam. Tadi saya menyebutkan bahwasanya dalam sebuah energi dalam kita akan melihat yang namanya sistem. Oke, ya, sistem ya, sistem. Dia bisa ketika dia ini lingkungan ya. Jadi lingkungan. Oke, ketika sebuah sistem dia mendapatkan panas dari lingkungan, oke, maka nanti akan ada pengaruhnya terhadap nilai dari W. Oke ya. Jadi ini merupakan bahwasanya kalau halnya seperti ini, oke, dia akan menjadi bahwasanya nilainya akan, oke, terdapat aliran panas menuju sistem. Jadi aliran panas menuju sistem ke sistem. Oke. Ketika dia energinya minus, maka dia adalah aliran panas keluar sistem. Panas
keluar sistem, keluar sistem. Nah, hubungannya dengan nilai dari W atau kerja di sini ketika kerja di sini ya, kerja W. Ketika W-nya positif, W positif, maka dia artinya adalah kerja dilakukan pada sistem. Nah, ini nantinya misal terhadap kompresi. Jadi ini ada hubungannya dengan tekanan ya, kompresi maupun ekspansi. Ketika nih dia keluar ke lingkungan, maka W-nya negatif. Yang artinya adalah kerja dilakukan oleh sistem. Atau kita menyebutnya sebagai ekspansi. Biasanya W-nya adalah negatif biasanya. Nah, dalam hal ini dia akan mengacu delta U nilainya sama dengan W plus I. Oke. Untuk memudahkan memahaminya, kita bisa ke latihan soal. Misalnya latihan soal pada sampel gas. Sampel gas. Jadi kita memilih sebuah sampel gas ya di sini ya. Sampel gas mengalami perubahan volume dari 4 liter menjadi 6 liter ketika terdapat tekanan eksternal sebesar 1,5 atmosfer dan secara simultan menyebabkan atau menyerap 1000 Joule dari panas. Jadi apa perubahan yang terjadi pada energi internal dalam sebuah sistem? Nah, untuk menjawab soal ini, kita kembalikan lagi pada persamaan bahwasanya delta U sama dengan W plus Q atau sebaliknya. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan bahwasanya nilainya W itu sama dengan Q plus nilai Q di sini adalah min karena ada P eksternal maka P delta P. Di sini kita mendapatkan nilai bahwasanya Q nilainya panasnya ya, tadi P ini ya, ini P1, P2, ini P. Maka di sini 1000 Joule dikurangi dari P eksternal 1,5 atmosfer dikalikan dengan 64 liter dikalikan dengan 8,314 Joule per Kelvin mol dibagi dengan 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin. Kenapa kita harus dikalikan dengan nilai R ini? Ya, fungsinya untuk apa sih nilai R ini? Ya, jadi kan ini nilai R di sini karena kita di sini ingin mendapatkan nilai yang hasil akhirnya adalah Joule atau energi, maka kita perlu mengkonversi nilai dari masing-masing persamaan atau hal yang telah diketahui. Jadi karena kita akan menginginkan nilainya Joule, maka kita harus mengkonversinya terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonversi, salah satu caranya adalah kita bisa dikalikan dengan nilai R masing-masing. Sehingga nantinya kita bisa hanya mendapatkan nilai Joule, nilai delta U. Kita inginkan adalah di sini adalah Joule. Sehingga di sini nilainya adalah, kita coba coret ya, ini dicoret. Liter hilang, atmosfer hilang, sehingga nilainya tinggal Joule. Maka nilainya misalnya adalah 696 Joule. Ini contoh dari energi dalam. Nah, untuk lebih banyak teman-teman supaya lebih memahami, kita lihat pada latihan soal selanjutnya. Dalam latihan soal selanjutnya, misalnya di sini kita punya sebuah contoh ya. Di dalam sampel gas, tadi sudah kita bahas yang ini. Jika sebuah
gas dalam sistem tabung, oke, mengalami ekspansi secara isotermal reversible. Ya. Nanti untuk isotermal reversible kita bahas secara khusus ya. Sehingga volumenya menjadi 4 liter. Jadi dari 1, ini V2, gas. Jadi konsentrasinya adalah 1 mol gas ideal pada suhu konstan 400 Kelvin. Ini tentukan besar kerjanya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan nilai besar kerjanya. Oke. Yang kita ketahui di sini misalnya kita mengetahui nilai V1 sama dengan 1 liter, V2 4 liter, oke, N 1 mol, dan T 400K. Karena yang ditanya di sini adalah reversible, maka kita tadi mendapatkan nilai bahwasanya nRT ln V2 V1. Oke, maka di sini kita bisa menghitung bahwasanya dW reversible atau perubahan kerja reversible sama dengan minus dari ini ya, 1 mol dikalikan dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, dikalikan dengan ln 4 per 1, sehingga nilainya sama dengan jadi nilainya sama dengan di sini adalah minus 4.610,26 Joule. Nah, di sini nilainya adalah minus. Apa arti dari nilai minus ini ya? Jadi ketika W itu negatif atau kerja itu negatif, artinya kerja, kita kembali lagi kepada perubahan internal energi tadi ya, dilakukan oleh sistem. Sehingga sistem akan kehilangan. Jadi sistem akan kehilangan sebesar 4.610,26 Joule. Jadi dia akan kehilangan nilai sebesar ini karena kehilangan kerja. Jadi misalnya di sini kita punya sudah sistem ya, sistem. Maka dia akan mengalami kehilangan nilai. Jadi ketika tadi W nilainya negatif, maka dia akan kehilangan sebesar energi 4.610 Joule. Untuk selanjutnya, misalnya di sini untuk latihan soal teman-teman nanti dikerjakan sendiri ya. Untuk soal nomor 4 ini. Jadi suatu silinder mempunyai sebuah tutup gitu ya. Yang dapat bergerak terisi dengan 3 mol gas ideal helium gitu ya, pada tekanan 1 atmosfer. Dan temperaturnya konstan 400 Kelvin. Tekanan naik secara reversible sehingga mencapai P, P2-nya 1 atmosfer. Tentukan nilai dari perubahan kerja, perubahan panas, dan nilai delta U untuk proses ini. Nah, teman-teman nanti dikerjakan untuk latihan soal ini ya, supaya nanti lebih mudah untuk memahami. Yang kedua, ini ada contoh soal juga. Yang kedua, di sini teman-teman akan mengerjakan mengenai gas yang nyata, gas van der Waals. Nah, dalam gas van der Waals ini teman-teman akan melihat gitu ya, perbedaan antara gas ideal dan gas nyata. Gas nyata. Nah, dalam persamaan ini teman-teman nanti akan mendapatkan nilai gitu ya. Bahwasanya untuk persamaan van der Waals kita kemarin sudah mengetahui nilainya itu sebesar jadi untuk persamaan van der Waals kita akan mengetahui nilainya akan sesuai gitu ya. P sini ya. Akan ada nilai dari tekanan
Itu nilainya adalah ya R per T dibagi dengan volume molar dikurangi dengan nilai P. Oke, dikurangi dengan nilai dari A, oke, dibagi dengan volume molar kuadrat. Oke. Nah, ini kita merumuskannya sebagai tekanan yang dia berupa gas nyata, bukan gas ideal lagi. Maka karena dia berupa gas nyata, maka dia akan ada beberapa faktor eksternal juga yang akan mengaruhi, gitu ya. Maka di sini kita akan membagi faktor eksternal tadi dalam bentuk A, oke, A dan B di sini. Jadi nanti untuk nilai A dan B akan disesuaikan. Jadi sudah ada nilainya sesuai dari masing-masing atom atau gas, gitu ya. Jadi misalnya di sini kita mempunyai sebuah gas argon, oke, dengan persamaan penuh luas A 1,345 atmosfer ya, atmosfer liter kuadrat per mol kuadrat, dan B adalah 3,22 kali 10 pangkat minus 2 liter per mol. Terjadi sebuah ekspansi sehingga volume berubah, oke, dari 1 liter menjadi 2 liter. Oke. Tentukan kerja sistem, oke, ketika kerja dengan P1 atmosfer. Nah, untuk menjawab soal ini, oke, teman-teman tinggal menuliskan gitu ya. Ketika di sini ditanyakan ketika P1 atmosfer. Jadi ketika P1 atmosfer, teman-teman bisa mengerjakan bahwasanya nilainya adalah dW kerjanya itu sama dengan minus PdV. Sehingga ketika tekanan mengalami perubahan, ketika hanya 1 atmosfer, maka tinggal tuliskan minus 1 atmosfer dikalikan dengan, oke. Karena yang kita akan mendapatkan nilainya Joule, maka kita bisa mengkonversi nilai atmosfer ini ke dalam bentuk Joule, ya. Sehingga nilainya sama dengan dikalikan 1,135 kali 10 pangkat 5, oke, per atmosfer, oke. Dikalikan volume berubahnya dari 2 menjadi 1 liter, oke. Dan karena di sini volumenya yang diminta adalah dalam bentuk Joule, maka kita juga perlu mengubah dari meter kubik ini dalam bentuk liter tentunya. Sehingga kita kalikan 10 minus 3 meter kubik per liter. Jadi tujuan akhirnya kenapa harus dikalikan ini adalah untuk nantinya di nilai dW-nya adalah dalam bentuk Joule. Oke, tujuan akhirnya ini ya. Sehingga kita perlu mengkonversi satuan-satuan tersebut, gitu ya. Jadi ketika nanti bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal menjawab. Jadi ini nanti kita bisa coret ya nilainya ya. Jadi nilai ini gitu ya, nanti akan sama dengan Joule, kita bisa coret. Oke. Sehingga kalau kita hitung nilainya kurang lebih sebesar nanti bisa dihitung ulang ya. Jadi 101,925 Joule. Oke, jadi fungsi dari penambahan ini nantinya adalah teman-teman untuk mendapatkan nilai energi yang dimaksud ya, karena biasanya kerja berhubungan dengan Joule. Oke. Jadi untuk yang soal A kita sudah bisa jawab. Selanjutnya bagaimana untuk soal yang B? Jadi untuk soal yang B kita bisa mengerjakan gitu ya. B di sini nilainya sama dengan, oke. Jadi karena tadi dalam suhunya adalah sebesar 27, jadi ketika dia isotermal, oke, ketika isotermal ya pada suhu 27 derajat Celcius. Oke. Sehingga di sini untuk B kita bisa menuliskan tadi untuk untuk P sama dengan tadi nilainya adalah RT per Vm kurangi nilai B dikali kurangi dengan nilai A per Vm kuadrat. Oke. Nah, di sini kita sudah punya angka-angkanya ya, tinggal kita konversi saja yang kita belum ketahui ya. Tadi kita mendapatkan nilai
Untuk T tadi 27 plus 273 ya, nilainya sama dengan 300 Kelvin. Oke. Sehingga untuk mengerjakan soal yang ini kita perlu menuliskan nilainya sama dengan di sini ya. Jadi kita nilai P itu sama dengan RT per PM dikurangi dengan nilai dari 3,22 kali 10 minus 2 dikurangi dari nilai A. Jadi 1,345 ya per VM kuadrat yang belum kita ketahui ya. Sehingga untuk menjawab nilai ini kita tuliskan ya nilai dW sama dengan min 1 mol dikalikan integral yang terjadi gitu ya RT per VM minus 3,22 kali 10 minus 2 kurangi 1,345 bagi dengan VM kuadrat. Nah, di sini teman-teman tinggal dialihkan saja fungsinya. Karena satu tidak ada pengaruhnya, maka nilainya sama dengan minus 0, minus 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi molnya tadi hilang ya. Jadi karena dikalikan 1 mol. Ini saya tuliskan saja biar lebih enak. Jadi di sini kita mendapatkan nilai bahwasanya dW sama dengan min 1 mol dikalikan dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan nilai dari T. Tadi nilainya T ya. Nilainya T sama dengan 300 Kelvin. Karena dia integral dari volume awal ke volume akhir, maka kita ln Vm 2 dikurangi dengan 1 kurangi dengan 3,22 kali 10 2. Ini V2 ya. Dan V1-nya adalah Vm dikurangi 3,22 kali 10 minus 2. Dan ditambah dengan 1,345 jadi dikalikan 1 per Vm 2 dan 1 Vm. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai bahwasanya kita tinggal dikurangi saja ya untuk nilai ini ya. Maka nilainya sama dengan minus 1770,67 Joule. Artinya ketika dW negatif, dW ini negatif, maka dia akan kehilangan jumlah 1770,67 Joule.